Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab baru ya, yaitu kita akan belajar bab tentang logika matematika. Pengertian dari logika matematika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir logis. Logika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah penalaran yang valid. Pada pembahasan logika matematika, biasanya digunakan bahasa matematika, yaitu dengan lambang atau simbol. Istilah-istilah yang berkaitan dengan logika matematika yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 istilah. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan atau sering disebut kalimat deklarasi atau kalimat tertutup atau statement atau proposisi. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja, tetapi tidak sekaligus bernilai kedua-duanya. Nilai benar atau salah suatu pernyataan disebut nilai kebenaran. Pernyataan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, misal huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan huruf lainnya. Kalimat-kalimat yang bukan termasuk pernyataan yaitu kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat harapan. Karena pada kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat harapan tidak mempunyai nilai kebenaran, sehingga karena tidak mempunyai nilai kebenaran, ketiga kalimat tersebut tidak termasuk ke dalam suatu pernyataan. Yang selanjutnya yaitu contoh pernyataan. Yang pertama, kota Surabaya terletak di. Kita ketahui bahwa kota Surabaya merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Jadi, jika kita menjawabnya, kota Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur, maka kalimat tersebut merupakan kalimat yang bernilai benar saja. Dan karena kalimat tersebut mempunyai nilai kebenaran, yaitu nilai kebenarannya hanya 1, yaitu bernilai benar saja, maka kalimat tersebut merupakan suatu pernyataan. Tetapi jika kita menjawabnya, misal kota Surabaya terletak di selain Provinsi Jawa Timur, misal kita jawab dengan Provinsi Jawa Barat, maka kalimat tersebut menjadi kalimat yang bernilai salah. Dan karena kalimat tersebut mempunyai nilai kebenaran juga, dan nilai kebenarannya hanya 1, yaitu bernilai salah saja, maka kalimat tersebut juga termasuk suatu pernyataan. Contoh yang ketiga, 1877 merupakan bilangan bulat. Maka kalimat tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Dan karena kalimat tersebut hanya mempunyai 1 nilai kebenaran, yaitu benar saja, maka kalimat tersebut juga termasuk ke dalam suatu pernyataan. Yang keempat, jika kita menjawabnya dengan selain bilangan bulat, misal 1877 merupakan bilangan real, maka kalimat tersebut memiliki bernilai salah. Dan karena kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran hanya 1, yaitu bernilai salah saja, maka kalimat tersebut juga termasuk ke dalam suatu pernyataan. Contoh yang kelima, apakah hari ini hujan? Kalimat di atas bukan merupakan pernyataan, karena kalimat tanya merupakan kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran, sehingga kalimat apakah hari ini hujan bukan termasuk ke dalam suatu pernyataan. Yang selanjutnya yaitu kalimat terbuka.
Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat perubahan variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Sebuah kalimat terbuka dapat berubah menjadi suatu pernyataan yang bernilai benar jika variabelnya diganti dengan penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut. Kesimpulan yang memuat semua penyelesaian dari suatu kalimat terbuka disebut himpunan penyelesaian. Contoh kalimat terbuka. Yang pertama, X ditambah 2 kurang dari 4. Di mana pada kalimat terbuka contoh pertama memuat suatu variabel, yaitu variabelnya X. Kalimat terbuka di atas dapat diubah menjadi kalimat pernyataan benar, kalimat pernyataan yang bernilai benar jika nilai X-nya diganti dengan bilangan real kurang dari 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 2 dan X anggota bilangan real. Contoh yang kedua, S adalah ibu kota Jawa Tengah. Pada contoh yang kedua, juga termasuk kalimat terbuka karena memuat atau mengandung variabel, yaitu variabelnya adalah S. Kalimat terbuka di atas dapat diubah menjadi kalimat pernyataan yang bernilai benar jika S adalah Semarang. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah Semarang. Yang ketiga yaitu tentang ingkaran atau negasi. Suatu pernyataan yang diperoleh dari pernyataan sebelumnya dan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya disebut ingkaran atau negasi. Jadi, ingkaran atau negasi ini kebalikan. Untuk membuat negasi dari suatu pernyataan biasanya dilakukan dengan cara membubuhkan kata tidak benar di depan kalimat atau dengan menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan tersebut. Jika pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah. Kebalikannya, jadi jika pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya itu kebalikannya, yaitu pernyataan P-nya bernilai salah. Dan sebaliknya, jika pernyataan P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Negasi dari pernyataan P dilambangkan dengan lambang seperti itu atau yang satunya dan dibaca dengan non P. Jadi, lambang dari negasi P adalah non P. Tabel kebenaran negasinya yaitu jika pernyataan P-nya bernilai benar, maka non P atau negasinya bernilai salah. Dan jika pernyataan P-nya bernilai salah, maka negasinya atau non P-nya adalah bernilai benar. Contoh ingkaran atau negasi. Jika pernyataan P, Rudi adalah siswa SMA 48, maka negasinya adalah Rudi bukan siswa SMA 48. Jadi, ketika pernyataan P-nya, Rudi adalah siswa SMA 48 bernilai benar, maka non P atau negasinya, Rudi bukan siswa SMA 48 bernilai salah. Contoh yang kedua, pernyataan Q 1 ditambah 7 kurang dari 11. Pernyataannya benar. Maka negasinya atau non P-nya, negasinya atau
non-key-nya, yaitu 1 ditambah 7 lebih dari sama dengan 11, bernilai salah. Yang selanjutnya, tentukan apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat tertutup atau pernyataan atau terbuka. Yang pertama, X ditambah 14 sama dengan 18, di mana kita ketahui juga bahwa ketika ada suatu variabel dalam suatu kalimat, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat terbuka. Jadi, untuk yang A, kalimat X ditambah 14 sama dengan 18 merupakan kalimat terbuka, karena kalimat tersebut mengandung variabel X dan tidak memiliki nilai kebenaran. Masih belum tentu nilai kebenarannya. Apakah nilai kebenarannya itu bernilai benar atau bernilai salah. Yang kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 6, di mana 2 ditambah 3 itu seharusnya 5. 5 dan 5 tidak sama dengan 6, sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 6 merupakan kalimat yang bernilai salah. Karena yang B, 2 ditambah 3 sama dengan 6 sudah memiliki nilai kebenaran, yaitu nilainya bernilai salah, maka dan nilainya itu hanya salah saja, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat tertutup atau merupakan suatu pernyataan. Yang C, 2P ditambah 17 sama dengan 30. Karena pada kalimat tersebut mengandung suatu variabel, yaitu variabelnya P, maka kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.